Oh, semuanya. Kenapa Zoom saya? Mohon maaf Pak ya, ini agak nggak tahu ini kenapa nih. Malah jadi not responding nih. Tes. Tes. Bisa Pak ya? Mohon maaf nih, nggak tahu ini karena sinyal atau apa ini. Saya mulai Pak ya. Silakan Mas Sisko. Oke, ini ya Bapak Ibu semua, pembuka nih saya penggantinya Pak Adi ini ya. Siap berinovasi? Siap. Siap. Siap berinovasi? Siap. 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 Siap berinovasi? Kerja. Eyo wayo, eyo wayo, eyo wayo. Mulai 1, 2, 3. Mana di mana tempat kerja saya? Tempat kerja saya di Indonesia. Mana Ya, di dikit mana ya. hasil riset Hasil riset saya untuk kemajuan bangsa. Brin Indonesia jaya. Indonesia jaya. Brin Indonesia maju kita bersama. Brin Indonesia jaya. Brin Indonesia jaya. Brin Indonesia satu untuk semua. Keren lah pokoknya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Mantap. Makasih ya Mas Sisko ya. Ini saya sedang mencatat, tapi ini kita belum mulai ya. Tugas kelompok kita itu kan membuat video role play. Terus membuat Infografis. oh iya infografis. Terus itu Kelompok. saja. Ya, kelompok hanya 2, Pak. Oh, kelompok kalau yang pribadi membuat visi pribadi dan learning journal. Yang ini cara melindungi data pribadi itu nggak ada ya? Ada, Pak. Reels. Ada, Pak, itu kelompok. Kelompoknya TikTok. Oh, berarti kelompok 3. Ya. Data pribadi. Berarti tugas pribadi cuma 1 aja ya, teman-teman? Satu aja kan? Oke. 1 tidak termasuk jurnal, Pak. Iya, jurnal nggak usah diperselesaikan. Nanti saya nilai sendiri saja. Maksudnya saya tonton saja maksud saya. Yang share di YouTube komentarnya dibuka ya. Tapi ini bukan instruksi tugas ya. Maksudnya lah kalau teman-teman nyaman ditutup komentarnya ya tidak apa-apa. Tapi kalau dibuka ya biar saya komentari saja sih sebenarnya. Oke. Bisa kita mulai? Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Kelompok 3 serangkatan 2. Senang bisa bertemu kembali dengan kalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Walaupun saya sebenarnya belum sembuh 100% batuknya, tapi saya berusaha untuk tidak batuk setelah belajar ini. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang manajemen ASN. Kita akan membahas tentang Smart ASN. Tapi sebelum kita ke topik,
kita akan yel-yel dulu. Tapi ini belum dibuka ya, Mas Ardi ya, oleh peserta kan? Ya, saya yang buka, Pak. Oke, baik. Sebelum kita yel-yel, saya serahkan dulu ke Mas Ardi. Ya, baik rekan-rekan semua. Seluruh peserta duduk siap, gerak. Lapor. Peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 2 kelompok 3 berjumlah 9 orang hari Senin tanggal 4 Juli tahun 2022 siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Ya, izin saya lanjutkan untuk memimpin doa Pak Manoto. Silakan Mbak Esti. Ya, baik. Pak Manoto dan rekan-rekan, sebelum kita mengawali proses pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa untuk memudahkan pemahaman kita dalam proses belajar pada hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, dipersilahkan. Ya, cukup. Terima kasih rekan-rekan dan Pak Manoto. Mas Ardi. Ya, baik. Terima kasih Bu Esti. Saya kembali serahkan kepada Pak Manoto. Oh gitu ya. Yowes, biar saya saja yang menutup. Duduk istirahat, gerak. Oke, tadi kan masih siap, belum dibubar, belum diistirahatkan. Oke, tidak apa-apa. Ini ILL belum, udah saya share belum sama teman-teman? Udah kan? Sekarang saya ingin pemimpin ILL-nya Mbak Ulan. Masih ingat kan Mbak Ulan kan? ASN BRIN berintegritas tinggi, menjunjung kode etik, bekerja membangun negeri. Yes, 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 yes. Oke. Silakan Mbak Ulan. Bareng-bareng kan, Pak? Ya, iya. Mbak Ulan yang bilang ASN BRIN. Oke. Siap-siap ya, teman-teman. Mari kita yel-yel secara kompak. ASN BRIN Berintegritas tinggi, menjunjung kode etik, bekerja membangun negeri. Yes. Oke, Mas Kemal belum saya sapa tadi ya. Pagi Mas Kemal. Pagi, Pak. Oke, baik. Kita akan overview materi sebelumnya terkait di sinkronis yang kedua. Tidak usah karena memang sepertinya agak banyak presentasi kita. Jadi langsung saja presentasi tugas individu dan tugas kelompok. Tadi saya sudah minta komentar dari teman-teman bahwa kita punya 3 tugas kelompok yang harus dipresentasikan dan 1 tugas pribadi. Berarti 1 nanti ada 10 peserta. Pribadi dulu atau kelompok? Mohon saran Mbak Reja. Kelompok. Kelompok, baik. Baik, berarti yang pertama membuat video role play. Dari kelompok, siapa yang pertama yang menjadi relawan untuk presentasi? Hanya menyajikan video saja kan? Ayo. Tidak ada. Izin Yaudah, share kelompok. screen Pak Manoto dari kelompok kami. Oke, silakan kelompok Mbak Ulan. Seperti biasa teman-teman ya, pada saat video ditayangkan kita menyimak, nanti akan saya berikan kesempatan untuk mengkomentarin. Izin sound sama gambarnya sudah masuk ya? Sudah Mbak Ulan, sudah. Mas, cuti aku tinggal 1 hari lagi nih. Gimana kalau besok kita ngurus surat akta kelahiran anak kita? Oh, bentar ya, saya lihat jadwal dulu ya. Takutnya agak sibuk. Oh, ternyata nggak ada jadwal kayaknya nih. Oke, Mas. Boleh juga kita ini ke kelurahan untuk ngurus akte kelahiran anak. Ini ya, kita lihat dulu jadwal apa syarat-syaratnya. Sebentar ya, lihat dulu di Google. Iya, boleh. Tolong Mas dicariin apa aja ya syarat yang harus kita bawa ke kelurahan besok untuk ngurus akta. Oke, bentar. Oh, kayaknya syaratnya udah ada nih. Kayaknya kita perlu fotokopi KTP, kakak kita, dan oh satu lagi surat keterangan lahir anak kayaknya. Ya udah, kita siapin aja dulu dokumennya. Oke, Mas. Oke. Selamat pagi Bapak, Ibu. Perkenalkan
Saya Bulan, ada yang bisa saya bantu, Pak, Bu? Iya, selamat pagi Bulan. Selamat pagi, Bulan. Ini Bu, kebetulan saya dan istri saya ingin membuat akte kelahiran anak. Bisa dijelaskan Bu prosedur dan bagaimana cara pembuatan akte kelahiran anak? Baik Pak, Bu, coba saya bantu ya. Untuk saat ini mekanisme administrasi kependudukan semuanya dengan sistem online. Jadi Bapak tinggal membuat akun di websitenya, nanti mengajukan langsung ke website Dukcapil. Nah, syarat-syaratnya itu kalau untuk akta kelahiran seperti scan KTP orang tua, kemudian scan KK, scan keterangan kelahiran anak. Nah, nanti di dalam website tersebut bisa mencantumkan alamat email dan nomor WhatsApp Bapak, supaya nanti jika sudah selesai dapat dihubungi melalui email seperti itu. Waduh, kami bawanya fotokopian nih Bu untuk semua persyaratan yang Ibu sebutkan tadi, tapi dalam bentuk fotokopi. Itu gimana ya Bu? Aduh, mohon maaf Bu, untuk saat ini semua sistemnya online, jadi mungkin Ibu bisa pulang, nanti di-scan sebentar, bisa pakai HP, kemudian bisa pengajuan melalui websitenya tersebut Bu. Oh gitu. Gimana nih gitu ya, Mas? Bu. Oh ya, Gimana nih gimana? Mas? Kita jadi nggak bisa ya ngurus sekarang ya? Iya kayaknya nih. Apa kita pulang dulu ya untuk ngurus ini? Atau ya kita bicara di luar dulu deh, gimana enaknya? Iya, Terima oke deh kasih Mas. Bapak Ibu atas kedatangannya. Terima kasih Iya, terima Bu kasih atas juga. penjelasannya. Ya, gimana Bapak Ibu, ada yang saya bantu? Tadi kayaknya kesulitan Bu ya dokumennya ya? Iya nih Iya, Pak. ini. Jadi kita itu Mana? mau ngurus akta kelahiran nih Pak, tapi Hmm. kita cuma bawa filenya fotokopi, nggak punya scan gitu. Dan tadi kita harus disuruh ini ngurus sendiri, dan saya tuh mepet waktu ya Mas, kita nggak ada waktu lagi buat kemari lagi besok gitu. Oh Iya. gitu, sebenarnya saya bisa bantu sih. Bawa dokumen apa aja nih, Ibu, Bapak? Ada, paling nggak ada KTP nggak? KTP atau KK gitu? Ada, kita ada semua, tapi nggak ada bentuk scan. Ah, oke, ya ntar gampang bisa saya bantu lah. Ini butuhnya buru-buru ya? Dipakai kapan kira-kira? Iya, Iya Pak. 2-3 hari ya Mas ya? Iya 3 hari nih. Ya, insya Allah ntar saya bantu lah ntar ya. Ntar dokumennya ini aja dikasihkan ke saya, biar ntar saya scan gitu ya. Gitu. Tapi ini ya, Bapak Ibu, ya ini kan ini saya bantu karena buru-buru nih ya. Ya. Yang nanti ada ini ya Bu, jasa gitu ya, paling nggak uang buat beli rokok gitu lah. Gitu. Bang rokok ya. Waduh. Gimana nih? Nih. Ya, Dek, apa kita jalan cepet aja? Nggak apa-apa kali ya Mas ya? Nggak apa-apa deh ya. Oh, gitu ya deh. 4 hari Kita bisa saya urusin. 3 hari bisa ya Pak ya? Insya Allah saya usahakan Bapak ya, Ya. 3-4 hari ya, 3 hari paling cepat ya. Gitu. Tapi udah. saya ntar dokumennya dikasihkan ke saya gitu. Ya, Oke. kita terima siap aja ya Pak ya. oke siap. Ntar saya mungkin minta nomor WA-nya ya untuk itu ya. Nanti saya minta Ya. dokumennya aja gitu. Baik. Gitu, ya. Kalau gitu Ya, ini tanda ininya Pak. Ya. Jangan diterima. makasih Pak ya. Ya. Makasih banyak ya, makasih. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oh iya, sebelumnya saya boleh minta nomor WA-nya, Oh Pak? iya ya, nomor WA saya 0856 773 456. Oke, jadi ntar kalau udah jadi, Bapak nanti bisa ambil nih ya, nanti saya WA aja lah. Ntar saya antar bisa atau Bapak, Ibu bisa ke kantor kelurahan seperti itu ya. Oke, siap Pak. Jadi Ya, saya Bapak tunggu Ibu aja ya WhatsApp-nya dari Bapak ya. Mhm. Oke, Pak. Terima Iya, kasih ya saya Pak nih WhatsApp. atas bantuannya. Ya, sama-sama, Bapak. Ya, terima kasih. Ya, Pak Sisko, ya Bu, gimana Bu? bisa ke ruangan saya sebentar? Ajak sekalian Bu Wulan ya. Oh iya Bu, baik Bu. Segera kami ke sana Bu ya. Ya, Baik. itu ya Pak. Assalamualaikum Bu Maria, ada yang bisa kami bantu Bu? Ya, Waalaikumsalam. Silahkan Pak duduk. Ya, saya ingin mengingatkan sih sebenarnya. Tadi saya melihat di bagian front office, itu ada pasangan suami istri yang minta bantuan ya, pelayanan administrasi. Nah, saya melihat di akhir, Pak Sisko itu menerima semacam uang ya mungkin, saya melihat dari jabat tangannya. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kita sebagai ASN itu harus melayani masyarakat dengan baik. Pelayanan yang kita berikan itu tidak mengharapkan upah lagi dari masyarakat. Kan Pak Sisko, Bu Ulan, kita kan sudah menerima uang ya tiap bulannya. Itu apa masih kurang, Bapak Ibu? Jadi itu ini Bu, tadi ceritanya Bapak Ibu Pak Sutri yang datang tadi, mereka sebenarnya ingin online gitu kan, tapi karena dokumennya tidak cukup, kemudian saya menawarkan saya juga bisa bantu seperti itu. Tapi ya ini apa namanya butuh jeda waktu seperti itu. Nah tadi Bapak Ibunya juga tanya terkait ini apa namanya komisi tadi, ya saya bilang ini sih Bu, apa namanya seikhlasnya ya saya bisa bantu seperti itu. Gitu, ya. Ya, tapi itu tetap tidak boleh ya Pak di kita sebagai ASN kita harus
melayani dengan baik tanpa menerima upah lagi. Kan kita gaji yang kita terima tiap bulan itu kan udah dari masyarakat tuh. Jadi ya sekarang kita melaksanakan tugasnya dengan baik dan pelayanan prima gitu Pak. Jadi saya ingatkan ya Bapak Ibu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa meminta lagi uang-uang itu dari masyarakat. Nanti takutnya rezeki yang Bapak Ibu terima itu tidak berkah loh karena uang yang mungkin hanya ratusan ribu. Ya Pak ya, Bu. Ya Bu, nanti saya coba ini Bu ya, coba kontak Pak Sutrinya, bilang tadi ada WA-nya, nanti ketika ngambil berkas ke kantor, nanti saya kembalikan Bu uangnya. Gitu. Sekali lagi mohon maaf ya Bu Manda ya, tadi kan masih call-nya seperti itu. Ya tidak apa-apa Pak, itu justru lebih baik ya Pak, jadi lebih baik menghindari hal-hal yang seperti itu. Ya terima kasih Bapak Ibu, silahkan kembali bekerja. Ya, baik Bu, terima kasih. Mari Bu, Assalamualaikum. Ya silahkan. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Ulan. Yang Pak Manoto, saya kembalikan ke Pak Manoto. Oke, terima kasih Mbak Ulan dan teman-teman. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Mbak Ulan. Keren sekali, saya sangat suka. Sebelum saya mengomentari, bukan mengomentari tepatnya ya, memberikan feedback. Kira-kira ada dari teman-teman yang lain evaluasi terkait dua hal. Yang pertama terkait substansinya, baru yang kedua terkait role play-nya, terkait adegannya. Silakan. Yang 5 orang lagi. Izin Pak Manoto, berarti silakan. Komentar kelompok lawannya ya? Iya. Yang lain ya Pak? Iya. Mas Arli silakan. Ya baik, Bu kelompok Bu, saya terima kasih Pak Manoto. Saya dari kelompoknya Bu Nova. Terkait dengan dua hal. Yang pertama substansinya itu sudah cukup baik. Tadi saya sempat ketawa gitu. Bener-bener ketawanya maksudnya gini. Ngena banget gitu Pak. Karena kenapa? Saat ini real time itu adalah hal yang sedang menimpa saya. Oke. Terkait dengan administrasi birokrasi kependudukan berarti ya Pak. Tapi ini bukan KTP, bukan surat-surat hidup, tapi baru kemarin itu saya mengalami kejadian terkait ini Pak, PPN, IMB. Oke. Bangunan. Jadi kebetulan ini jadi ada sedang alih nama gitu ya, balik nama. Kebetulan ya saya sedang proses membeli properti gitu Pak. Ini benar-benar yang membuat saya tertawa dan kesal juga gitu Pak. Jadi dokumen kita sudah lengkap, tapi masih di ini Pak, masih di prosesnya harusnya sehari beres kalau misalnya dari website. Tapi ini sudah masuk hari ke-7 itu belum beres-beres karena saya memilih jalan yang benar gitu Pak, yang ilegal gitu. Kalau misalnya kemarin sempat ditawari, kalau misalnya mau cara cepat itu 1 hari gitu Pak, ada uangnya cukup banyak juga jutaan gitu. Padahal kalau normalnya itu hanya sekitar ratusan ribu gitu. Tapi saya mengikuti proses yang benar pun itu sampai sekarang diputar-putar Pak, masih udah sekitar 4-5 kali bolak-balik ke kantor PBB-nya itu. Ada yang kurang lagi gitu Pak. Jadi sebenarnya sekarang saya sedang polemik, jadi benar-benar berkesan sekali drama yang saya tonton karena sekarang saya sedang mengalami gitu. Makanya tadi ketawa, aduh ini klik banget gitu, kesentil banget gitu saya Pak. Jadi memang itu yang masih terjadi, bahkan rumah saya yang dekat Pemda Cibinong ini yang pusat ibu kota Kabupaten Bogor tuh masih kejadian dan sekarang masih sedang proses gitu. Saya juga masih bingung. Jadi tapi saya tetap ingin mempertahankan jalan yang benar gitu Pak, nggak mau tergiur dengan yang cara cepat gitu Pak. Jadi sangat-sangat bagus gitu, dramanya mengena sekali. Kalau substansinya cukup terhibur Pak, aktingnya bagus-bagus. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Ardi. Mbak Esti.
Ya, Pak. Ada komentar atau ada tanggapan terkait video mereka? Ya baik, terima kasih Pak Manoto. Secara substansi saya setuju ya, itu kondisi yang sering terjadi, bahkan kalau by system pun mungkin kita akan ketemu masyarakat yang nggak bisa upload gitu. Dan ternyata juga masih ada oknum ya yang membantu gitu. Padahal seharusnya kan membantunya itu membantu buat mempermudah proses scan dan lain-lainnya. Untuk masukan untuk secara konten mungkin melihat pada panduan substansi yang diberikan, pesannya itu kan sudah ya, sanksinya adalah teguran lisan. Namun mungkin perlu dilengkapi dengan kalau di panduan itu ada menyebutkan kaitannya dengan pasal apa atau undang-undang apa pelanggaran tersebut gitu. Mungkin ada baiknya juga sambil merefleksikan, mengingatkan kembali, itu juga ditekankan selain terkait dengan sanksi lisan. Kemudian dari segi proses dari awal sampai akhir video, kalau boleh usul di depan juga ada perkenalan dulu siapa saja pemerannya gitu. Kemudian kalau tadi di akhir kemudian di akhir juga bisa tambah usul masukan untuk mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Mungkin itu secara substansi, Pak. Kalau untuk aktingnya, saya senyum-senyum sendiri karena rekan-rekan juga bukan aktor dan aktris, tapi sudah berusaha all out untuk bisa oke dalam role play ini. Terima kasih, Pak Manoto. Baik, terima kasih Mbak Esti ya. Saya setuju dengan Mbak Esti. Sebenarnya video role play yang dibuat oleh teman-teman dari kelompok Baul itu sudah sangat bagus, hanya saja kali di awal perlu disampaikan misalnya nih kami membuat video tentang apa gitu, jadi masalahnya apa, atau mungkin saya yang terlewatkan tadi tidak disampaikan di awal ini video tentang masalah apa. Terus juga perkenalan ya udah disampaikan Mbak Esti. Baru terkait peralihan kali ya teman-teman ya, maksudnya jadi dideskripsikan, jadi ada kayak misalkan sebuah kata-kata gitu atau frasa, jadi jangan langsung beralih begitu. Jadi mulai dari step 1 ke step 2 itu misalnya nih mulai dari kayak Pak Sisko ke Mbak Maria tadi, itu kan langsung maunya keesokan harinya atau beberapa jam berikutnya bahwa Mbak Maria memanggil Mas Sisko gitu. Jadi kayak enggak kayak kurang menurut saya peralihannya. Baru kalau terkait substansi mungkin akan lebih baik seperti ini Mbak Ulan dan juga teman-teman, pada saat Mbak Ulan tadi melayani si warga, itu kode kita itu adalah menghormati dengan rasa hormat. Jadi misalnya terima kasih Pak Kemal, terima kasih Bu Reja, jadi langsung menyentuh. Mungkin Bu Reja atau Pak Kemal pergi dulu mengambil yang asli, baru bisa datang kembali atau melakukan instruksi yang lainnya. Jadi akan lebih baik kalau disebut namanya. Terima kasih Mbak Ulan, terima kasih Pak Ardi, mungkin Pak Ardi atau Bu Ulan pergi dulu ke rumah mengambil dokumen-dokumen yang ini bla 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 seterusnya gitu. Itu catatan saya. Kalau sanksinya memang cukup, sanksi administratif tadi sudah jelas, hanya saja memang karena saya paham gaya-gaya kayak Mbak Maria ini ketegasan intonasinya itu kurang, jadi kayak flat aja. Jadi harusnya kan memberikan ini si anggota atau si mitra kerja kan sudah melakukan sebuah kesalahan. Itu flat aja gitu. Baiknya memberikan mimik wajah yang kesal gitu, atau bahwa hal ini tidak baik atau tidak dibenarkan. Itu aja catatan dari saya. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kelompok 1. Oke, dilanjutkan sama timnya Itoknov. Ya, saya izin share screen ya. Ya, silakan.
Selamat pagi Pak Ardi. Ya, selamat pagi Bu Nova. Apa kabar? Silakan gabung. Saya lagi ngopi nih. Iya, Ada yang saya bantu ya? gini Pak. Ya, saya lihat itu ada tuh apa kepala PR udah dibuka kan seleksinya. Ya, kita tahu sama tahu lah Pak. Saya sih pengen mencalonkan diri. Ya, kalau dari saya sih Bapak jangan lihat publikasi lah Pak. Gimana ya? Ya, kalau Ya. tapi saya ada nih Pak dana yang bisa segera disalurkan cepat gitu. Oh gitu Bu. Ya baik. Ya. Sebenarnya pertimbangan saya untuk memilih PR itu ya ada beberapa sih Bu gitu. Ya komunikasi. Tapi akan lebih menantang kalau misalnya dari setiap calon itu punya pendanaan riset. Misalnya riset sebelumnya. Kira-kira Iya, saya tadi ada, Bu Pak. Nova bilang punya riset ya. Kira-kira boleh cerita tentang dana riset itu? Kalau saya sih ya adalah 2-3 M ada bisa Pak cepat disalurkan gitu. Kalau saya terpilih jadi ketua ininya, iya makanya saya datangi Bapak. Kalau bisa di ini, kalau bisa di apa namanya diatur gitu ya kan Pak, kan Bapak kepala OR-nya Kebetulan sekarang. memang OR kita lagi butuh dana Bu. Jadi Iya, mungkin kalau dana mah di mana-mana pasti butuh Pak. Ya. Kalau begitu, ya silakan nanti Ibu coba disubmit karena kan dokumennya disubmit secara online. Nanti saya pertimbangkan ya Bu ya. Nggak usah khawatir sama saya gitu. Iya Pak, saya sih percaya deh sama Bapak. Oke deh Iya, Pak. iya. Makasih loh Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Ardi, selamat siang. Ya, selamat pagi Bu Esti. Apa kabar nih Bu Esti? Ayo mari ngopi sama saya. Kira-kira ada yang bisa dibantu Bu? Ya, terima kasih Bapak. Izin, saya mengganggu waktu Bapak sebentar ya Bapak ya. Apa-apa Bu. Oke, baik. Begini Bapak, saya mendengar dan melihat bahwa ada informasi terkait dengan seleksi terbuka sebagai formasi Kepala Pusat Riset. Ini di saya teman-teman atau Di saya Pak. Semua Pak, semua. Oke. Sebentar. coba Mbak Itonov keluar dulu, baru nanti masuk lagi. Saya ganti bentar ya Pak. Oke, Izin. silakan. Oke, Maaf. silakan. Oke. Terkait dengan seleksi terbuka sebagai formasi Kepala Pusat Riset. Jika Bapak berkenan ini, ketika saya membaca prasyaratnya, saya refleksi diri merasa cukup memenuhi prasyarat yang dicantumkan dalam seleksi tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya mohon arahan Pak Ardi, prosedurnya seperti apa? Ya, Bu Esti, sebenarnya saya juga sudah mendengar cukup banyak ya prestasi Bu Esti itu luar biasa dari publikasi, kemudian paten dan sebagainya. Mungkin Bu Esti menurut saya juga layak menjadi kandidat calon ketua PR kita, khususnya PR Kesehatan. Kalau boleh tahu Bu, mohon maaf ini nanya, Ibu Esti ada proyek yang sedang berlangsung sekarang Bu? Ya, mohon izin Bapak, kalau yang Bapak maksud proyek, tentu saja saya saat ini masih memegang proyek ya Pak ya. Jadi kami masih bermitra dengan John Hopkins, grant dari John Hopkins. Karena itu multi years Pak, jadi kurang lebih 3 tahun dan kalau dibilang pendanaannya kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 15 miliar. Nah, dana itu memang murni untuk kegiatan riset atau kegiatan penelitian di lapangan Bapak. Jadi saya memang memegang dana itu, tapi memang sudah di-budgeting untuk kegiatan penelitian yang sedang berjalan Bapak. Oh, jadi 15 miliar itu Bu Esti, mohon maaf ya, apakah bisa diuangkan cash gitu Bu? Karena memang kebutuhan PR kita mendesak Bu. Mohon maaf. Mohon izin Bapak, kalau terkait dengan kemungkinan dialokasikan untuk dana lain di luar riset, sepertinya tidak bisa Bapak, karena memang kita tahu sendiri kalau kerjasama dengan luar negeri itu kan sangat ketat ya Pak ya dalam pelaporan, dan itu juga time schedule pelaporannya juga sudah dischedulekan, jadi kita nggak mungkin bergeser dari yang sudah ditetapkan. Dana itu ada, namun memang dana itu khusus untuk kegiatan penelitian yang sedang berjalan Pak Ardi. Baik Bu, oke. Terima kasih Bu Esti informasinya. Kalau saran dari saya sih Bu silakan mensubmit dokumen sesuai dengan prasyarat calon ketua PR, nanti saya pertimbangkan dan saya bandingkan dengan kandidat yang lain. Begitu Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas informasinya Ibu ya. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan saya mendapatkan kesempatan ini ya Bapak ya. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ardi.
Selamat siang Pak Yadi, mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Jika berkenan, saya mohon izin berdiskusi dengan Bapak terkait pemilihan Kepala PR. Oh ya, selamat siang Pak Ardi, silakan duduk. Bagaimana dengan ininya proses seleksinya? Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi terkait dengan pemilihan Kepala PR, saya sudah mendapatkan dokumen-dokumen dari para calon melalui online. Ada beberapa kandidat yang saya pertimbangkan, tetapi ada 2 kandidat yang memang menonjol di antara yang lain. Yang pertama itu Bu Nova, beliau itu prestasinya cukup gemilang di XPR sebelumnya, di biomaterial. Kemudian yang kandidat kedua itu Bu Esti, di mana rumornya sudah tersebar bahwa Bu Esti sangat produktif. Papernya banyak, kemudian terkait patennya juga banyak. Jadi 2 kandidat ini sangat kuat. Tapi mohon maaf Pak, ini dari saya pribadi, sepertinya kalau boleh izin sharing, saya lebih memilih Bu S dan Bu Nova dibandingkan Bu Esti. Terkait dengan dana proyek yang beliau emban itu cukup potensial juga Pak. Menurut Bapak gimana? Oh ya, baik Pak Ardi. Ya kebetulan saya sudah kenal betul dengan Bu Novaria dan Bu Esti. Memang Bu Esti secara ini ya lebih tinggi untuk peluangnya untuk jadi Ketua PR. Tapi terkait yang Bapak bicarakan tadi, ini jadi concern saya juga. Bapak bicara tentang dana gitu untuk merekomendasikan Bu Novaria. Ini prosesnya sudah bagaimana Pak? Sejauh mana ini dengan Pak Ardi? Ya, mohon maaf Pak, bukannya saya ingin mendahului, tapi berdasarkan pertimbangan saya, dana riset yang diemban oleh Bu Nova itu bisa langsung dicairkan secara instan Pak. Kebetulan lawyer kita itu sangat membutuhkan dana, dan mohon maaf, saya sudah menandatangani kerjasama antara Bu Nova dengan saya atas nama dan tanda tangan saya pribadi. Begitu Pak. Oh, jadi begitu. Kalau seperti ini Pak Ardi, nah jadi gini maksud saya, kalau Pak Ardi sebagai Ketua OR, sebagai salah satu atasan di sini, atasannya Bu Esti, Bu Novaria, tetapi lakukan seperti ini, Pak Ardi bisa kena pelanggaran di sini. Pak Ardi kan sudah tahu juga di Undang-Undang, kalau tidak salah itu nomor 20 tahun 2001. Ini Pak Ardi termasuk ke sini, salah satu pelanggaran yaitu melakukan korupsi. Itu dalam penggelapan dalam jabatan. Ini Pak Ardi seperti ini bisa disanksi. Jadi ini sudah tidak dibenarkan. Kalau seperti ini harus saya proses sesuai ketentuan kita yang sudah ada Pak Ardi. Jadi tidak bisa seperti itu. Nah ini Pak Ardi sendiri juga sudah melakukan tanda tangan tanpa koordinasi terlebih dahulu ke atas bersama kita di sini dan deputi lainnya. Jadi Pak Ardi ini harus kita kaji lagi nih, seperti ini tindakan Pak Ardi, mau tidak mau. Jadi maaf ya Pak Ardi harus seperti itu prosesnya. Jadi rekomendasi Pak Ardi tentu saya tolak kalau untuk seperti ini. Dan Pak Ardi kan juga tahu bahwa seleksi ini itu independen. Ada tim akademisi, tokoh publik, dan juga tenaga ahli di bidang kesehatan, karena kita mau memilih di bidang kesehatan PR-nya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan saya juga. Jadi Pak Ardi nggak bisa bicara tentang uang, tentang dana, ataupun bentuknya tentang funding untuk riset itu tidak bisa. Bagaimanapun ini harus ditindak berarti. Begitu Pak Ardi. Pak Ardi dan Bu Nova, sengaja saya panggil Bapak dan Ibu ke sini, mungkin sudah tahu juga maksudnya. Nah, Bapak dan Ibu itu sudah melanggar, banyak pelanggaran di sini. Kan kita sedang berusaha nih, untuk berusaha mengakselerasi peningkatan integritas di institusi kita. Namun, ternyata dari Ketua OR sendiri, termasuk Ibu sebagai salah satu calon kuat di Ketua PR sudah melanggar. Jadi ini mau tidak mau harus saya tindak. Dan tim kita akan melakukan evaluasi terhadap apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Mengerti ya, Bapak Ibu? Ya, mengerti Pak. Mengerti Pak. Bu Esti, terima kasih sudah datang ya, saya panggil, mungkin lagi sibuk-sibuknya sekarang. Saya yakin Bu Esti juga sudah mendengar isu-isu tidak enak nih di institusi kita sekarang, yaitu tentang proses seleksi yang Bu Esti ikuti juga. Nah, sebelumnya saya sebagai kepala di sini, kepala BRIN, itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan sebersih mungkin dan selancar mungkin proses ini. Tapi saya tidak menjamin juga Bu Esti pasti terpilih. Namun saya yakin Bu Esti masih berkenan gitu untuk mengikuti proses dan menjalani prosesnya dengan adil. Nah, saya juga ingin mendengar nih dari Bu Esti bagaimana terkait isu-isu yang sudah tidak enak yang menimpa yang dilakukan oleh Pak Ardi dan Bu Nova belakangan ini. Silakan, Baik Bapak izin, ya baik Bapak izin. Terima kasih Bapak, saya sudah diajak untuk berdiskusi. Pada prinsipnya, insya Allah saya siap jika Bapak memberikan kesempatan kepada saya akan berupaya seoptimal mungkin untuk berintegritas sesuai dengan prosedur yang memang seharusnya dalam seleksi terbuka ini. Terkait dengan isu yang tadi Bapak sampaikan, saya yakin di BRIN ini merit sistemnya akan terbangun dengan baik, dan memang perlu mekanisme yang kuat dari kita bersama untuk saling mendukung satu sama lain. Jadi Bapak, insya Allah dengan ketegasan Bapak dalam menindak kasus ini akan menjadi brand image yang baik untuk BRIN sendiri, untuk lebih maju lagi ke depannya.
Ya baik Bu Esti. Nah memang keoptimisan Bu Esti itulah yang kita butuhkan saat ini di institusi kita. Ya tidak bisa kita pungkiri juga ada sedikit-sedikit yang rusak-rusak. Nah itu harus kita perbaiki bersama. Nanti harapan saya, kalau boleh saya berpesan, kalau seandainya Bu Esti terpilih misalkan dari beberapa kandidat yang juga tidak kalah hebatnya, tetaplah Bu Esti seperti ini menjaga integritas, jangan sampai ada pengaruh-pengaruh untuk melakukan isu-isu kontemporer tersebut, terutama korupsi. Dan seperti ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita karena kita juga masih baru bergabung tentu dengan berbagai macam pola pemikiran dari berbagai gabungan dari institusi riset kita. Oke, baik Bu Esti, mungkin itu saja dari saya hari ini. Di siapa teman-teman? Videonya atau saya? Nah, teman-teman semuanya, kita sudah melihat bagaimana sanksi yang akan diberikan. Pak. Kenapa ya tadi, Bapak Ibu? Oke, selanjut ya. Ya. Pada mereka-mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan JPT. Oleh karena itu, marilah kita berkinerja sebaik mungkin buat perencanaan karir sejak dini, melengkapi diri dengan kompetensi yang memadai dan berusaha keras untuk memenuhi beragam kualifikasi jika ingin mendaftarkan diri sebagai pejabat di organisasi dimanapun di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kami. Salam. Selesai Pak, saya kembalikan ke Pak Manoto. Oke. Terima kasih Tok Nov dan juga tim kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan teman-teman. Wow, keren sekali, keren. Saya sangat suka. Sebenarnya saya tidak banyak komentar, tapi sebelum saya memberikan feedback, ada dari kelompok Baulan. Silakan. Izin Pak Manoto, Silakan Mbak saya Reja. perwakilan dari kelompoknya. Sebenarnya yang kelompok saat itu tuh ketuanya Bu Maria ya Pak. Oh iya, bukan Bulan ya. Oke. Terima kasih Pak Manoto atas waktunya. Untuk komentar saya terhadap video kelompok kedua ini bagus dan sangat dekat dengan kita temanya. Memang ngambil di BRIN. Cuman mungkin ada miskomunikasi di kelompok kami atau dengan kelompok ini sepertinya terhadap waktu Pak Manoto. Jadi di kelompok kami itu benar-benar memepetkan 5 menit sehingga mengurangi beberapa part seperti opening dan nasihat karena kami membaca aturannya itu 5 menit dan itu sudah dicoba menjadi 6 menit. Itu kami udah aduh ya udahlah nggak bisa diapa-apain lagi, ini udah bener-bener konten doang, upload aja gitu. Nah pas ngeliat tadi 10 menit lebih, waduh tahu boleh seperti itu kita bisa nambahin part opening dan closing gitu Pak Manoto. Jadi mungkin ada miskom di kelompok kami itu terkait yang pertama. Terus yang kedua, saya tidak tahu ini apakah di saya saja atau memang videonya diputar begitu cepat ya. Apa ya, ngomongnya cepet banget. Saya nggak tahu apakah di sayanya sinyal di sini memang kurang bagus juga, nggak tahu apakah memang seperti itu videonya. Kemudian terkait isinya, di sini saya masih sedikit tidak begitu kena pelanggarannya karena bahasa Pak Ardi sebagai kepala OR di sana menanyakan tentang dana riset dari Bu Novaria. Nah itu tapi Pak Ardi ingin menggunakan tersebut untuk keperluan organisasi riset, bukan untuk kepentingan pribadinya. Nah saya ingin bertanya apakah dana itu bukan untuk kepentingan pribadi, masih diniatkan untuk keperluan organisasi riset, artian dana yang diperoleh riset masih untuk riset di organisasinya, maka itu sudah bisa dimasukkan ke dalam pelanggaran. Kemudian tidak juga terlihat jelas berbeda antara publikasi atau kinerjanya Bu Nova itu di bawah Bu Esti. Jadi tergambarkan setara, sama-sama memiliki publikasi, sama-sama memiliki patent, dan sama-sama memiliki dana riset. Hanya saja yang Bu Esti untuk dirinya sendiri, tapi Bu Novaria bisa digunakan untuk organisasi riset. Nah justru kenapa yang Bu Novanya yang dipermasalahkan gitu menurut saya, karena kan tujuannya Pak Ardi buat organisasi riset, bukan buat saku dia gitu. Mungkin itu diluruskan untuk kelompoknya Bu Nova. Baik Pak Manoto, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Reja buat komentar dan juga buat pertanyaannya. Mas Ardi?
Atau itu Nov yang komentarin, yang merespon? Iya, mungkin saya izin merespon sebagian, nanti dilanjutkan oleh anggota yang lain, Pak. Jadi sebenarnya iya, kami udah berunding. Jadi itu suara dipercepat 1, berapa kali ya Pak Ardi, 1,25 atau 1,5 kali, sehingga bisa mepet di 10 menit yang sebenarnya adegannya udah banyak. Ada adegan yang udah di-cut. Kemudian sebenarnya story-nya itu memang bukan untuk kepentingan OR, tetapi untuk kepentingan pribadi. Tetapi bahasa yang terucap mungkin yang di dalam video adalah untuk OR sedang butuh dana, tetapi sebenarnya itu hanya klise saja. Itu balik ke akan digunakan ke saku pribadi berdasarkan story-nya. Jadi kalau dana yang Bu Esti punya di dalam cerita adalah dana untuk penelitian, dana hibah penelitian, tetapi kalau dalam kasus saya tadi itu adalah uang pribadi yang bisa mungkin jadi seperti menyogok begitu, Bu. Yang lainnya saya udah lupa pertanyaannya. Mungkin tolong dibantu yang anggota lainnya. Oke, terima kasih Tok Nov. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditambahin? Ya, coba saya nambahin sedikit, Pak Manoto izin. Jadi ternyata gini Bu, Bapak Ibu dan Pak Manoto, jadi tema kita jujur itu cukup berat. Jadi setelah melalui pertimbangan itu kalau hanya beberapa scene itu story-nya tidak sampai gitu. Karena kita memilih memang memutuskan kondisinya biar kompleks gitu, karena memang kalau di lembaga penelitian harus agak sedikit ilmiah prosesnya gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu ternyata kebetulan saya yang coba kita diskusi kira-kira ada video mana yang akan di-cut seperti yang tadi sampai Bu Nova. Ternyata video yang di-cut itu kunci. Jadi sebenarnya ada di video yang di-cut itu ada saya pergolakan batin gitu Pak. Jadi untuk yang buat dana pribadi atau dana riset itu ternyata keputusannya cukup salah, harusnya itu tidak dibuang scene itu. Itu di situ ada. Jadi mungkin akan kalau misalnya scene itu dimasukin mungkin akan lebih jelas gitu pergolakan batinnya gitu untuk pribadi atau untuk OR gitu. Mungkin dari saya itu. Mungkin baik. Atau... Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih juga buat Mbak Reja yang memberikan tanggapan. Saya berikan kesempatan satu lagi, mungkin dari kaum pria. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa, nggak harus dipaksakan. Izin masuk Pak Manoto. Silakan Pak Kemal, silakan. Ya tadi saya setuju juga dengan penjelasan Pak Ardi. Kayaknya ada part yang sebelum ketika Pak Ardi menyampaikan mungkin hasil dari proses ke Pak Yahdi, itu kan tiba-tiba langsung menyatakan bahwa Bu Nova ya ada kong kali kong ya antara Pak Ardi dengan Bu Nova. Seharusnya sebelumnya itu mungkin ada proses pertemuan antara Pak Ardi dengan Bu Nova, ya berbicara, berdiskusi gimana supaya Bu Nova bisa jadi ketua PR-nya, dan di situ ada gift-nya dari Bu Nova ke Pak Ardi. Mungkin di situ ada yang hilang di situ. Jadi kalau misalnya di situ ada sedikit aja part itu, kesananya nyambung ke atasnya. Itu aja sih tambahannya. Baik. Izin lapor. Lapor apa Mas Reja? Oh iya, oke. Iya. Saya Bapak. Oke, silakan Mas Reja. Oke. Pak Kemal, terima kasih buat tanggapannya. Catatan saya juga sama yang dibuat sama yang diberikan oleh Mbak Reja sama Pak Kemal. Yang disampaikan tidak usah saya sampaikan lagi. Palingan di peralihan saja. Kan di adegan pertama kan Pak Novi bajunya warna putih, terus berikutnya itu kayak udah beda warna. Lebih baik berarti dia di keesok harinya, atau mungkin disampaikan beberapa jam berikutnya, atau keesok. Merah Pak. Merah Pak. Oh, saya totalitas Pak, ganti baju 3 kali itu. Oh iya, bagus. Maksudnya dibuat keterangan gitu. 2 jam berikutnya. Jadi kayak ada jeda gitu loh. Terus mungkin tapi mohon koreksi saya teman-teman ya. Menurut saya ini kan pelanggaran yang dibuat oleh Pak Ardi ini kan udah cukup besar, cukup berat.
dan sanksinya itu hanya teguran. Ya tidak apa-apa sih teguran, cuman perlu kali ditegasin bahwa ini tidak hanya sebatas teguran atau mungkin atau apa gitu lah. Hanya itu saja mungkin yang dari saya peralihan adegan dan juga sanksi. Tapi di atas itu semua kelompok 2 sangat bagus, begitu juga dengan kelompok 1 juga tidak kalah bagusnya. Maka dari itu kita berikan tepuk tangan untuk kita bersebelas. Terima kasih ya teman-teman ya. Sebelum kita presentasi ke tugas kelompok yang kedua, kira-kira apa nilai yang bisa kita dapatkan dari kedua video tersebut? Siapa yang mau berikan pendapat? Apa nilai yang bisa kita dapatkan dari kedua video tersebut? Dari video pertama maupun dari video kedua? Ada yang berikan tanggapan? Harus saya tunjuk? Harus saya tunjuk ini. Pak Yadi. Oh ya, baik Pak. Kalau yang saya ambil dari dua video tadi, salah satunya yang bisa diambil adalah tentang profesionalisme sebagai ASN gitu Pak. Jadi kita itu harus bekerja sesuai fungsinya dan tidak mengharapkan imbalan-imbalan lain seperti menerima gratifikasi atau korupsi dari dua contoh tadi. Dan yang kedua juga fungsi pimpinan di sini dari dua video itu memang harus lebih tegas dan lebih jeli juga melihat bawahan kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin diperbuat. Tadi di kelompok yang pertama tadi bagus itu Bu Camatnya bisa memperhatikan kinerja bawahannya walaupun sepertinya beda ruangan gitu. Dan ya mungkin dari dua itu Pak, dari pertama tidak korupsi dan kedua sebagai atasan harus bisa menjaga nama baik institusinya. Baik, terima kasih Pak Yadi, saya setuju dengan dua-duanya. Ya benar, kita sebagai ASN harus profesional. Baru yang kedua adalah perlu, cuman ini bukan untuk kita ya, karena ini karena Mas Yadi bilangnya terkait atasan, ya sudah ya, jadi kita perlu ada komitmen atasan dalam mengorganisir atau mengelola sumber daya yang ada di unit kerja tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Satu lagi dari tim wanita, ya dari pria juga boleh lah. Ada, tapi tambahan dari Pak Yadi ya, jangan lagi nilai yang sama. Ya, saya izin bersuara Pak. Silakan Itonov. Jadi kalau dari segi atasan udah, dari ASN udah, sepertinya dari segi masyarakat karena ASN juga kan tetap masyarakat Indonesia. Jadi mungkin pemikiran atau mindset tentang saya mau jalur cepat itu harus benar-benar dihilangkan karena dulu juga saya masih tergolong yang nggak mau ribet ya, orangnya masih tergolong yang nggak mau ribet. Jadi kalau kayak ngurus SIM kemarin itu terus adalah sebagian ngurus-ngurus yang lain itu terus ditawarkan begitu. Saya orangnya yang masih ya udahlah sekian ratus, udah itu masih yang begitu kalau boleh jujur. Tapi mungkin dari kitanya, karena kalau masyarakat masih ada yang mungkin kebanyakan duit. Saya nggak bilang saya kebanyakan duit karena kasus saya masih nilai yang tipis-tipis. Kalau masih ada yang seperti itu, mungkin oknum-oknum yang masih menghalalkan jalur cepat ini akan tetap ada. Tapi kalau pasarnya sudah nggak ada, mungkin ya merekanya sendiri kan tidak mungkin ada penawaran-penawaran seperti itu. Baik. Terima kasih Tono buat tambahannya ya, saya sangat setuju dengan itu. Dan kita pun sebagai ASN teman-teman di lingkungan masyarakat kita, kalau misalkan ada anggapan masyarakat yang seperti itu kita luruskan. Bahkan kita arahkan ke mereka kalau ada hal yang mereka temukan seperti itu, dilaporin aja ke lapor gua ini atau kalau ke kantor polisi. Kita sama-sama pemerintah harusnya, tapi saya polisi mohon maaf agak sedikit kurang terlalu percaya. Jadi mungkin ke lapor gua itu saja. Itu lebih rahasia dan juga lebih cepat gitu. Oke. Sekian dari paparan kita untuk presentasi video role play. Terima kasih buat usaha teman-teman, sangat keren. Pokoknya mantap lah. Oke.
Nanti di-share di YouTube-nya ya. Oke. Selanjutnya adalah membuat infografis. Ini ada 3 kelompok ya. Oke. Kelompok siapa yang pertama? Ya wes, kelompok Mbak Esti saja. Dia yang paling di bawah saya. Mbak Esti silahkan. Izin ketua kelompoknya Bulan, boleh Bulan yang presentasi, Pak. Oke, silakan Mbak Bulan. Saya izin share screen Bapak. Silakan Mbak. Baik, selamat pagi teman-teman dan Bapak Manuto. Di sini saya ingin memaparkan hasil diskusi dan hasil pembuatan infografis dari kelompok kami. Secara keseluruhan ini kami mengambil temanya apa itu literasi digital, kemudian di sini ada pengertiannya yaitu kemampuan menggunakan TIK dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Sedangkan yang sisi kanan ini berupa tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan teknis agar tidak sebatas mengoperasionalkan gawai. Kemudian ini terdapat 4 pilar literasi digital, digital skills, digital ethics, digital culture, digital safety. Kemudian di sini kami mengambil satu data itu dari mana saja sih sumber informasi yang diakses dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, ternyata berdasarkan sumber dari Kominfo tahun 2020 itu sumber informasi yang banyak diakses dan dipercaya ada dari WhatsApp. Nah, ini kesimpulannya, sumber dari WhatsApp itu merupakan sumber informasi yang banyak diakses dan dipercaya oleh responden. Kemudian di sini icon berakhlak, kemudian sumber data dan produksi infografis. Demikian pemaparan dari saya, mohon tanggapannya dari rekan-rekan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ulan dan juga tim. Dari saya bagus, informasinya juga singkat tapi padat. Hanya saja mungkin karena dibatasi dengan ukuran ini ya Mbak Ulan ya. Tadinya sebenarnya sih kalau di PPPT ini masih bisa ada space ya, yang lingkaran ini diperkecil. Jadi yang digital skill itu terkait apa, digital culture terkait apa. Baru paduan gambar juga nggak tahu ini udah sinkron apa belum ya. Bisa diperbesar nggak Mbak Ulan? Misalkan digital skill ini gambarnya apa gitu. Kalau digital culture kayaknya kurang sinkron. Digital safety, oke, safety sudah sinkron, itu ada tanda kunci. Iya. Yang kurang mungkin digital etik ya. Itu dari saya. Paling dari saya. Dari teman-teman yang lain ada tambahan komentar? Izin Pak. Silakan Mbak Maria. Ya kalau mungkin ini ya, mungkin sedikit sih sebenarnya koreksi. Ini yang ketiga itu maksudnya digital etik ya, mungkin salah. Oh iya. Oh iya. Makasih Maria, saya juga gak fokus. Memang Maria ini, Mbak Maria ini kayaknya jurusan eksakta nih Mas. Semua kalian eksakta ya semua ya? Saya soal yang sosial langsung melihat secara umum, jadi ya makasih. Terus kedua itu mungkin saya nggak tahu, mungkin karena tergantung audiensnya sih. Mungkin lebih baik di bahasa Indonesia kan mungkin ya, di atau gitu. Oke. Baik. Ya, itu saja sih Pak. Saran yang bagus Mbak Maria. Dari tim yang lain atau dari teman-teman yang lain tidak apa-apa. Satu lagi. Izin masuk Pak Manoto. Silakan Pak Kemal. Mungkin dari saya kalau dari atas dari awal sampai ke pilar literasi digital tuh agak nyambung story-nya, tapi tiba-tiba ke sumber informasi itu kayak ada miss gitu. Iya. Tiba-tiba kan lagi cerita tentang pilar literasi digital, tapi di bawahnya adalah dari mana sumber informasi, mungkin agak ditambahin semacam jembatan apa supaya masuk ke sumber informasi gitu. Oke. Atau lebih fokus sebenarnya lebih pengertian dari digital skills itu apa, digital etik itu apa, digital safety itu apa, digital culture itu apa. Mungkin dari situ sih kalau saya yang ini yang saya lihat gitu.
Oke, terima kasih Pak Kemal. Ini ya Mbak Ulan dan juga tim, ya sepertinya juga saya setuju dengan Pak Kemal. Lingkaran ini terkait digital culture kan? Informasi ini terkait digital culture. Iya, jadi kalau dengan paparan seperti ini seolah-olah bahwa informasi ini adalah dari mereka keempat. Padahal ya mestinya informasi dari digital culture. Baik, ada yang mau ditanggapi Mbak Ulan dan tim? Cukup? Terima kasih teman-teman. Iya. Nah, masukannya mungkin di sini kami juga kurang teliti ya dalam Iya. pengecekan lagi. Mungkin Oke. ada tambahan dari Bu Nova atau Bu Esti? Dari saya nggak ada, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya kembalikan ke Pak Manoto. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Kita berikan tepuk tangan teman-teman untuk Mbak Ulan, Mbak Esti, dan juga Itonov. Selanjutnya timnya Mas Sisko. Ya, siap Pak. Ya, Siap. coba izin share Pak ya. Iya, silakan Mas. Apakah sudah bisa dilihat Pak? Sudah Mas Sisko, tapi akan Ya. lebih baik jika diperbesar lagi Mas Sisko. Gimana? Nggak bisa saya perbesar ya Pak. Oh, Atau yaudah. saya izin Ya udah share. tidak apa-apa. Udah segini juga tidak apa-apa Mas. Izin Oh, Pak ya. Sisko, itu persennya bisa ditambah kayaknya yang kanan atas. Iya. Oh yang ini ya? 120 Oh ya. atau 150 ya. Plus. Nggak bisa. Oh. Yang plus itu. Yang plus itu Mas Sisko kan ada. Yang plus nggak ada. Itu tadi ada, sekarang kok hilang ya? Di sebelah kiri Pak Sisko, di sebelah kiri. Ya, Di sebelah 100. kiri angka 100%, maaf. Di sebelah kiri angka 100%. Tetap yang di atas itu Mas Sisko. Yang ini ya, 3 titik ini. Sebelah kanannya. Oh iya, maksud saya masuk Pak Ardi itu yang di sebelah kanan Mas Sisko. Kan sebelah kanan ada X segi 4 kurang 100%, ada plus, negatif. Izin Tadi Pak coba. Sisko, mungkin ketutupan tadi ya layar kalau share screen bisa diginiin Mas. Bisa Kak tadi? Nggak bisa ya? Ya wis tidak Iya, apa-apa. Wah. Ya, wis, tidak Udah. apa-apa. Nggak bisa. Oke. Mohon maaf ya. Ya tidak apa-apa. Oke, lanjut. Saya izin share ya Pak Manoto dan rekan-rekan berkaitan dengan 4 pilar digitalisasi. Jadi kelompok kami lebih ke arah aplikasinya nih ya, ke digital culture, bukan ke 4 pembahasan mengenai 4 pilar tadi. Jadi kami mengambil topik yang ada di dalam BRIN, yaitu mengenai ELSA atau E-Layanan Sains. Jadi di sini berkaitan dengan digital culture, kita memberikan informasi mengenai apa saja sih yang tersedia di layanan ELSA, seperti itu. Jadi kami memberikan 4 poin seperti itu ya, konsultasi, layanan, bimbingan, dan kerjasama. Dan kami juga memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya, kalau layanan ELSA ini bintangnya itu 4,8 gitu. Jadi bagus berarti pelayanannya kan seperti itu. Jadi diharapkan masyarakat umum baik internal ataupun eksternal jika ada keperluan bisa mengunjungi website di ELSA. Jadi kita memberikan info juga di sini. Kemudian kami memberikan juga gambaran beberapa gambar nih untuk melengkapi gambar. Ini berkaitan dengan digital, gambar-gambar digital nih ya. Ini nyambungnya ke peneliti. Nah, nyambungnya lagi nanti ke smart city seperti itu. Jadi layanan berbasis riset digunakan untuk nanti ke arah ke smart city seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Manoto. Saya kembalikan ke Pak Manoto. Terima kasih. Oke, boleh dah. Oke. Oke, terima kasih Mas Sisko dan juga teman-teman. Dari saya tidak terlalu sejauh ini belum ada. Maksudnya tetap di-share aja Mas Sisko. Oh ya. Iya. Baik, Pak. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Mbak Esti? Cukup?
apa ya Pak ya, Heeh. cukup karena komunikatif ya, untuk menggambarkan layanan apa saja yang ada dan juga ternyata juga bisa digunakan untuk eksternal BRIN. Cuman mungkin saya lebih bertanya bukan ke tim ya Pak ya, mungkin lebih minta arahan Bapak. Kalau untuk infografis itu apakah selalu harus ada berupa grafik ya, jadi ada data gitu, atau bisa komunikasi kata dan gambar seperti ini saja? Mungkin itu sambil Oke. bertanya sambil ini diskusi Pak. Terima Oke. kasih. Terima kasih Mbak Esti. Terima kasih Mbak Esti. Mestinya ada Mbak Esti. Kalau infografis itu kan bahkan lebih baik tidak ada kalimat. Jadi hanya berbentuk kata-kata saja. Kalau infografis berarti harus ada angka dan huruf, biasanya angka dan angka dan huruf-huruf saja. Maksudnya huruf-huruf singkat ya. Jadi infografis itu kan biasanya memaparkan sebuah kejadian yang menyeluruh, atau misalnya info terkait suatu peristiwa yang secara beruntun. Jadi dia menampilkan atau memaparkan sebuah data dari berbanyak tempat atau dari banyak waktu atau dari beberapa tahun. Mestinya sih harus ada data. Begitu Mbak Esti. Atau pendapat yang lain? Kalau kami misalkan menyusun modul infografis seperti itu. Jadi kenapa pelatihan ini perlu dibuat? Jadi disampaikan infografisnya karena latar belakangnya sekian banyak peserta, terus ini masalahnya, maka perlu dibuat ini kayak gitu. Begitu Mbak Esti, semoga membantu. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Atau misalkan ada pemahaman yang lain, Mbak Maria? Kalau dari contoh, ya sih sebenarnya saya sepakat dengan yang definisi Pak Manoto. Kita menjelaskan sesuatu itu, menjadikan suatu informasi itu menjadi infografis, tujuannya adalah mempermudah audiens untuk membaca dan memahami informasi yang kita berikan. Nah, kebanyakan orang itu kan lebih mudah memahami kata-kata yang singkat dan disertai dengan gambar-gambar dan grafik-grafik daripada harus membaca teks gitu. Ya setuju Pak, karena dari contoh yang diberikan kemarin juga seperti itu ya Pak, yang di file tugas. Oke, baik. Terima kasih Bu Maria. Baru kembali ke presentasinya Mas Sisko, satu orang lagi yang mungkin kasih pendapat, Pak Ardi. Pak Ardi, tim kami Pak Ardi dan Bu iya Reza. ya, sorry. Ya. Pak Yadi aja berarti. Tadi Pak Kemal sudah, Pak Yadi saja. Kalau komentar saya tentang ini, gimana ya Pak? Desainnya bagus Pak, bagus sekali. Terus isinya juga informatif. Tapi ada beberapa penjelasan mungkin yang bisa ditambahkan Pak. Kan ini ada 4 kolom ini, konsultasi, layanan laboratorium. Mungkin layanan laboratorium itu ada beberapa lagi contohnya ke bawah. Karena itu sedikit sekali sepertinya, hanya pengujian sampel atau apa gitu. Kalau Terus bimbingan belajar. space-nya masih banyak ya Pak Yadi ya? Iya, space-nya kelihatan kosong Pak. Itu. Terus tiap poin itu nanti bisa ditambahkan ini juga mungkin gambar. Misal pengujian sampel terus dikasih apa namanya yang gambar sebelah kiri tulisan itu. Nah, dikasih logo gitu Pak yang pengujian sampel. Itu aja sih Pak dari saya. Ini sudah bagus. Baik, terima kasih Pak Yadi. Dari saya tuh pas pertama saya melihat ini, saya bahkan bertanya ini maksud yang di samping gambar animasi peneliti ini gunanya apa gitu. Tapi karena sudah dijelaskan Pak Sisko, jadi saya sudah tahu bahwa ini adalah aplikasi yang perlu digunakan oleh seorang peneliti. Terus juga ke Smart ASN, ke gedung-gedung. Walaupun sebenarnya ada yang putus ya, maksudnya ini aplikasi terus ada gedung-gedung, tapi tidak apa-apa lah. Tadinya saya nggak lari sampai ke sana bahwa akan maksudnya larinya ke Smart City. Ya palingan saya sih lihatnya jadi kayak desain aja, jadi keindahan saja. Tapi larinya bahwa semua kegiatan ini akan menghasilkan Smart City gitu. Tapi tidak apa-apa, sudah sangat bagus.
Oke, terima kasih timnya Mas Ardi, Mbak Reja, sama Mbak Sisko. Kita berikan tepuk tangan kepada mereka, teman-teman. Terima kasih Pak Manuto, saya kembalikan ke Pak Manuto. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kelompok terakhir, berarti kelompoknya Mbak Kelompok Maria. saya, Pak. Iya, Pak Kemal. Oke, izin share ya, Pak. Silakan Pak Kemal. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah Pak Kemal. Oke. Ini hasil dari diskusi kelompok kami dari Pak Yadi dan Bu Maria. Jadi kami mengambil topik tentang salah satu tadi ya pilar digital, yaitu etika digital. Di sini ada pengertian dari apa itu etika digital. Kami ambil dari sumber ininya, ada citasinya. Habis itu salah satu contoh etika bermedia digital. Jadi kami mengambil 4 poin. Sebenarnya ada 9 kalau nggak salah ya. Ada 9 atau berapa gitu. Tapi saya ambil contoh 4 poin saja karena memang space yang agak padat gitu. Jadi pertama itu tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan cyberbullying, terus tidak menyebarkan hate speech, dan tidak melakukan cybercrime. Dari segi desain ini kebetulan Pak Yadi yang mendesain template-nya. Saya hanya menambahkan watermark, mungkin nggak begitu terlihat ya watermark tentang generasi milenial dalam bermain digital. Dan ininya juga temanya saya ambil tulisannya ini ada coklat gitu karena saya menyesuaikan dengan template Pak Yadi yang agak putih, ambil temanya gitu. Itu Pak Manoto mungkin. Baik, mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Oke, silakan ada tanggapan dari teman-teman. Mbak Ulan. Baik, kalau menurut saya desainnya sudah menarik, warnanya juga enak dilihat mata. Mungkin kalau menurut saya terlalu banyak tulisan kali ya Pak. Dan terus untuk data, penangkapan saya dari tugas itu sepertinya harus menampilkan data seperti itu Pak. Oke. 5 tahun terakhir. Oke, baik. Cukup Mbak Ulan? Iya, cukup Pak. Oke. Yang lain? Itu Nov? Ya, komentar saya udah disampaikan oleh Bu Wulan, Pak. Oke, baik. Saya juga dari tadi nyari datanya mana, tapi mungkin citasi, iya data sih, data yang kurang. Iya, Tono? Iya Pak, udah datanya saja yang saya tadi tidak ada disertakan di infografis ini. Baik. Pak Ardi, satu lagi mungkin singkat aja Pak Ardi. Ya, baik. Terima kasih Pak Manoto izin menyampaikan sesuatu dan Bapak Ibu. Gini, kalau saya, kebetulan saya orangnya tidak bisa multitasking. Jadi kalau misalnya terlalu banyak informasi, ini overall itu bagus. Desainnya bagus, secara teknik penyajiannya. Saya ingin komentari itu terkait kontennya, karena saya tipikalnya orangnya tidak bisa multitasking. Jadi biasanya saya kalau mengerjakan sesuatu itu fokus sama satu. Kalau misalnya saya jadi kelompoknya Pak Kemal, Pak Kemal benar ya Pak? Iya benar. Saya mungkin memilih satu, misalnya begini. Tidak, ini kan ada 4 kalau yang saya tangkap ya, ada tidak menyebarkan berita hoax, cyberbullying, hate speech, dan cybercrime. Saya mungkin milihnya satu gitu, misalnya etika, bagaimana cara tidak melakukan cyberbullying gitu. Jadi fokus ke tema itu, terus kita masih bisa dieksplor di situ gitu. Kalau seperti ini masih general sekali gitu. Tapi nanti jatuhnya jadi tugas kita yang video ya. Tapi memang yang video ini video tentang cybercrime itu jadi gitu. Tapi kalau saya
kalau mendapatkan konten seperti ini, mungkin saya akan pilih satu, fokus satu, entah itu cyberbullying saja atau cybercrime saja, saya explore di situ gitu. Oke. Kalau ini saya masih akan bertanya, tidak melakukan cyberbullying, bagaimana? Walaupun di sini kan memang ada penjelasan, cuman lebih bagus kan kalau misalnya kita ganti gambar saja gitu. Jangan melakukan kegiatan bersifat perundungan itu apa sih gitu. Kasih gambar 1, 2, 3. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Manoto dan Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Udah Pak Ardi. Soalnya udah beda ini, beda pesertanya udah beda. Oke. Kalau saya setuju dengan teman-teman yang lain, Pak Kemal. Saran kalau dari saya Pak Kemal ya, saya sebagai orang lain yang baru membaca ini, hanya mungkin kali pengertian itu tidak perlu ya, apalagi dia memakan banyak tempat. Dengannya kita melihat di bawahnya, saya mungkin akan bisa tahu etika digital itu seperti apa. Terus mengenai tentang etika bermedia digital itu, saya pernah melihat infografis atau poster. Jadi etika bermedia digital itu jadi hanya dibuat gambar saja, ada gambar bullying terus dibuat tanda silang. Jadi cukup itu saja. Atau terus dibuat gambar cybercrime dibuat tanda silang. Jadi singkat tapi ngerti. Jadi ternyata tidak bullying, tidak melakukan cybercrime. Kalau kata-kata seperti ini aku membacanya mungkin agak banyak gitu loh. Tidak melakukan cybercrime, jangan melakukan kegiatan yang bersifat perundingan di platform digital. Atau misalkan ada teman-teman mengambil tangkapan gambar tentang pembulian tapi dibuat tanda silang gitu. Jadi lebih informatif. Maksudnya lebih cepat gitu penyampaian informasi itu. Itu saja dari saya Pak Kemal. Tapi apapun itu sudah sangat bagus dan saya sangat mengapresiasi pekerjaan dari teman-teman baik kelompok Pak Kemal, Pak Ar, dan juga siapa tadi yang pertama itu Novi. Oke, terima kasih semuanya. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Bulan Pak. Oh ya Bulan ya, Bulan. Baik. Yang terakhir adalah cara melindungi data pribadi. Silakan kelompok Pak Yadi duluan. Baik Pak, saya akan share screen. Ya, silakan Pak Yadi. Baik, mungkin nama kelompoknya tidak saya perkenalkan karena ada di video. Oke, baik. Halo kawan BRIN, tahukah kamu bahwa salah satu kasus cybercrime seperti pembobolan bank sedang marak terjadi saat ini? Contohnya seperti ini. Ayo kenali lebih dekat penyebab dan cara mengatasinya. Kira-kira karena apa ya? Mungkin bisa diakibatkan ini, juga bisa disebabkan oleh ini juga. Ya, kawan BRIN, jadi dua item tersebut di latar belakang nih berbagai permasalahan mengenai kebobolan yang ada di Indonesia, terutama di bank. Jadi, kawan BRIN harus tetap waspada nih ya untuk mengatasi beberapa permasalahan. Lalu, bagaimana sih cara penanganan dan pencegahannya jika hal tersebut terjadi? Kamu bisa segera lapor ke bank dan ke polisi. Kemudian adanya sosialisasi mengenai cybercrime dari Kominfo maupun Polri. Gunakan kata sandi yang kuat. Jangan sebarkan data pribadi kamu, terutama tanggal lahir maupun nama orang tua kamu.
Kemudian jangan gunakan bawai atau input data-data pribadi ketika kamu berada di WiFi gratis. Lalu, kamu bisa secara berkala melakukan pembaruan perangkat lunak gawai kamu untuk meminimalisir adanya kebocoran data. Oke, kawan BIN sudah tahu kan penyebab dan cara menangkalnya. Jadi semoga kamu lebih aware dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial ya. Terima kasih. Wih, keren. Dah, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yadi, Mbak Ulan, dan Mas Sisko. Wah, keren. Satu aja komentar dari teman yang lain. Pak Kemal. Atau, jangan Pak Kemal dulu deh. Udah dari tadi Pak Kemal. Mbak Ulfa saja dulu. Mbak Ulfa. Apa ya, Pak? Apa nih? Ini pembukaannya menurut saya bagus sih. Soalnya kami nggak kepikiran ya buat mengcombine banyak berita seperti itu. Kemudian yang bagian terakhir mungkin tadi Bulan sempat ini ya menyebutkan ada berapa penanganan, itu ada 2 ke Bandang polisi, cuman yang digambarnya cuman ke polisi aja gitu. Itu aja sih Pak dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ulfa. Oke, si Adek udah mengganggu. Sebentar lagi Adek ya. Kalau dari saya teman-teman sangat informatif, singkat, padat dan jelas. Hanya saja memang untuk suara bagiannya Mbak Ulan itu agak turun, kurang jelas atau apa. Tapi suaranya Mas Reja, Pak Yadi dan juga Mas Sisko itu sangat keren, pas ada kayak gaya-gayanya gitu. Saya sangat suka bagian itu. Hanya suara di Mbak Ulan aja tadi agak low, jadi kurang jelas suaranya. Tapi itu sudah sangat keren. Saya aja kaget, nggak mengharapkan, maksudnya nggak ada di pikiran saya akan seperti ini bagusnya. Di share ya teman-teman ya. Nanti juga akan saya share di Instagram saya sama di Facebook saya. Mantap pokoknya. Kita berikan tepuk tangan untuk tim Mbak Ulan. Keren. Oke, lanjut. Saya acak aja ya, Pak Reja. Karena Mbak Reja di samping saya. Baik, terima kasih Pak Manoto. Mohon maaf, mungkin nanti jika terputus-putus mohon dikabari karena sinyal di kantor sepertinya agak sedikit bermasalah. Oke, silakan Mbak Reja. Sebentar saya izin share. Waduh, tagihan kartu kreditku bulan ini kenapa banyak sekali ya? Perasaan aku tidak pernah belanja barang ini, tapi kenapa ada tagihannya di kartu kreditku ya? Nah, tahukah kawan Brin, ternyata kejahatan pencurian data di kartu kredit memang sedang marak terjadi karena peningkatan pengguna kartu kredit di Indonesia yang semakin tinggi. Berdasarkan infografis dunia, ternyata pencurian data pada kartu kredit menempati urutan 1 terbanyak. Kawan Brin bisa saja mendapati tagihan listrik dari belanjaan yang tidak pernah kawan Brin lakukan. Oleh sebab itu aku harus bagaimana ya? Nah teman-teman, kalau kamu mengalami hal yang seperti dialami oleh rekan saya sebelumnya, kamu tidak usah panik ya, kamu bisa melakukan hal-hal berikut ini. Jadi yang pertama, intinya kamu tidak perlu panik. Kemudian yang kedua, kamu menghubungi pihak bank, bisa melalui telepon atau mendatangi langsung untuk mematikan sementara kartu kredit yang kamu miliki. Kemudian yang ketiga adalah kamu pergi ke pihak kepolisian untuk melaporkan ini ke bagian cybercrime-nya kepolisian. Nah, bagaimana caranya agar teman-teman tidak terkena lagi hal-hal seperti ini? Silahkan simak video berikut. Nah, kawan Brin sudah nonton ya tadi cuplikan video
mengenai kejahatan cybercrime. Apabila kalian terkena, kalian akan rugi, data pribadi kalian akan dicuri dan disalahgunakan loh. Oke, ada beberapa tips yang akan saya berikan agar kalian terlindungi data pribadinya dari tindakan cybercrime. Yang pertama, pastikan PIN atau password yang kalian gunakan itu unik ya. Jangan sekali-kali kalian menggunakan tanggal lahir. Ingat loh. Yang kedua, jangan sekali-kali masuk ke situs yang tidak jelas. Karena laptop atau desktop kamu atau bahkan handphone kamu bisa terinfeksi oleh virus atau malware. Berbahaya loh. Ketiga, jangan kalian menggunakan platform yang tidak jelas untuk melakukan transaksi. Itu juga berbahaya. Pastikan platform tersebut terdaftar oleh OJK. Oke, sekian ya dari tips dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi kawan BRIN. Sekian Pak Manoto, Bapak Ibu semuanya presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak Manoto. Keren sekali, pokoknya sama kerennya juga dengan tim yang sebelumnya, sangat informatif, singkat, tapi cukup jelas. Jadi saya juga sebagai penonton, saya tadi membuat saya 0 gitu, jadi saya anggap tidak tahu. Oh, bagus, sangat keren lah pokoknya. Ada tanggapan dari teman yang lain? Mbak Esti? Oh, Mbak Esti belum kan? Sebelumnya kan belum Mbak Esti kan? Iya. Bukan satu tim Pak. Iya, Mbak Esti. Sudah kontennya sudah baik, mudah untuk dipahami. Mungkin masukan untuk ini aja sih Pak. Kan kemarin visualisasinya mintanya di TikTok sama Reels. Kayaknya lebih baik kalau menampilkannya langsung versinya TikTok atau Reels-nya supaya kita kalau lihat ini kan kayak membuat video-video yang lain gitu, kelihatannya kan ini ada sedikit bedanya gitu. Nah, lebih baik bisa ditampilkannya pada saat versi Reels atau TikTok-nya. Mungkin itu aja Pak. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Esti. Silakan teman-teman mau di-share di mana, silakan. Pokoknya intinya informasi yang kita sampaikan itu diketahui oleh orang banyak. Itu sebenarnya. Dan kita menjadi orang yang membawa pengaruh dan juga memberikan informasi yang sangat penting untuk banyak orang, apalagi untuk anak-anak SMA loh. Kadang-kadang itu mereka keceplosan dikasih di-upload ijazahnya, rapotnya, orang tua juga ngasih rapotnya yang ada di situ tanda kelahirannya. Ini orang tua karena di rapot kan ada nama orang tua, nama kepala sekolah, nama gurunya kan. Itu sangat fatal sekali. Jadi di-upload di mana saja, yang intinya supaya orang mendapatkan informasi yang sangat bagus ini. Terima kasih Mbak Arja. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk timnya Pak Kemal. Keren. Selanjutnya yang terakhir. Ya, baik Pak Manoto, izin masuk. Kelompok yang terakhir, kami sudah upload di platform TikTok dan IG. Mungkin sebagai sampling TikToknya Bu Esti, silakan Bu, tadi sudah siap. Oke, silakan. Sebentar ya Pak, ternyata belum saya ini. Silakan Mbak Esti, tidak apa-apa. Mana tadi ya Allah? Share screen. Oke. Sudah terlihat Pak? Sudah Mbak Esti. Oke, izin buat share, cuman sepertinya tampilannya begini ya, nggak bisa full ya, mudah-mudahan pesannya bisa tersampaikan. Oke. Pernah mengalami kejadian seperti ini? Merasa terhilang, merasa dibenci, merasa jelek, padahal kamu cantik apa adanya. Dikata-katai gemuk, atau jelek, atau bodoh melalui sosial media, itu merupakan suatu kriminal yang terkenal atau disebut dengan cybercrime. Lebih spesifiknya ialah cyberbullying. Cyberbullying
yang dalam bahasa Indonesianya ialah perundungan media sosial dapat dilakukan oleh orang-orang yang dengan sengaja menyebarkan kebohongan, memposting video yang memalukan orang lain, mengirim pesan secara langsung dengan sengaja, meniru atau mengatasnamakan seseorang dengan akun palsu, atau mengirim pesan jahat kepada orang lain yang dapat menyebabkan efek-efek buruk terhadap orang yang menerima perlakuan tersebut. Ada banyak sekali sesungguhnya korban-korban dari perilaku cyberbullying seperti berita-berita yang ada di samping ini. Nah, rekan-rekan semua, berdasarkan pemaparan masalah sebelumnya, ada beberapa cara untuk mencegah cyberbullying. Nah, rekan-rekan, beberapa cara tersebut diantaranya, rekan-rekan bisa mengaktifkan fitur private atau saling teman, dan jangan sekali-kali men-share alamat secara detail. Rekan-rekan juga bisa mengajarkan kepada anak-anak untuk melindungi data privasinya. Kemudian, pikir baik-baik sebelum posting. Jangan spam dan jangan curhat berlebihan. Kita harus ingat, saring sebelum sharing. Lalu, perhatikan konten dan sikapmu. Jaga perilaku dan bicaramu ketika bermedia sosial. Ingat, jarimu adalah harimaumu. Dan yang terakhir, hindari asumsi yang berlebihan dan negative thinking, dan hindari penghakiman secara sepihak. Nah, kawan, jadi stop ya untuk melakukan cyberbullying, karena bagi korban akan berdampak pada yang pertama, korban akan merasa cemas dan depresi. Yang kedua, korban ingin melukai dirinya sendiri. Dan yang ketiga, korban juga ingin melakukan bunuh diri. Jadi kawan, stop ya untuk melakukan cyberbullying untuk Indonesia yang lebih sehat. Ya, cukup Bapak. Terima kasih. Oke. Sangat keren sekali teman-teman, kelompok Mbak Esti, Pak Ardi, dan juga Itonov. Sebelum ke saya, ada yang mau menanggapi? Izin masuk Pak Manoto. Silakan Pak Kemal. Karena tadi udah menyinggung TikTok dan Instagram, kayaknya kurang afdol kalau nggak dikasih musik tadi. Seharusnya di TikTok kan ada pilihan musiknya dari ini ya. Jadi kalau yang biasa main TikTok, karena Bu Esti tadi ngomong TikTok, mungkin ditambahin nanti ada lagu, dipilih lagu yang sesuai. Itu aja. Terima kasih buat sarannya Mas Kemal. Iya, saya sangat setuju dengan tim Mas, supaya tidak ini ya, supaya tidak sunyi gitu ya. Iya, terlalu flat tadi, kata-kata terus banyak gitu. Oke. Baik. Satu lagi yang dari tim cewek. Oh, Pak Yadi, silakan Pak Yadi. Silakan, udah mematikan komputernya. Saya udah Pak Yadi. Oh iya, sebenarnya saya nggak sengaja unmute Pak, tapi makasih saya dikasih kesempatan. Nah, tadi itu videonya Bu Nova, Bu Esti, Pak Ardi itu bagus. Ya, saya setuju kali dengan Pak Kemal. Sama sebenarnya Pak komennya tentang musik. Sebenarnya musik apa saja yang penting menarik gitu. Kalau ada musiknya, mungkin ini salah satu video yang kalau saya scroll gitu, saya biasanya berhenti nih. Jenis-jenis yang menarik gitu, pembukaannya bagus, delivery-nya bagus. Terus Pak Ardi juga TikTok banget gitu, muncul terus ini gitu per poinnya. Oke. Nah, jadi itu Pak dari saya komennya, bagus sekali. Baik. Terima kasih Pak Yadi. Kalau dari saya mungkin teman-teman untuk bagiannya itu Nov sama Pak Ardi, sama Mas Ardi sudah sangat bagus. Ke Mbak Esti juga sangat bagus, hanya saja kali Mbak Es kayak ada jeda tadi di situ Mbak Es. Kalau kita melakukan cyberbullying itu, maka orang-orang akan jadi kayak terputus gitu, karena baiknya dipotong saja gitu. Karena menurutku kan Mbak Es kan, intinya di bagian Mbak Esti itu, maka jangan melakukan bullying karena apa? Karena berbahaya ini. Maunya begitu aja sih buat. Jadi nggak usah diberikan karena mereka akan bunuh diri, karena ini
lebih baik gini aja karena dia akan ini. Jadi buat keterangannya akan bunuh diri, ini. Jadi oke. Jadi saya tidak akan melakukan bullying lagi karena itu sangat berbahaya gitu. Jadi karena kalau misalkan Mbak Esti tadi buat dia step satu-satu gitu, jadi kayak ada jeda gitu. Oh, setelah ini apalagi gitu. Itu saja Mbak Esti. Tapi sangat keren, saya sangat suka. Terima kasih teman-teman. Kita berikan tepuk tangan untuk timnya Mbak Esti, Pak Ardi dan juga Ito Novs. Dan untuk kita semuanya kita berikan tepuk tangan untuk kalian bersepuluh. Kalau untuk saya nggak usah karena saya tidak bekerja. Tapi saya sangat bagus loh. Maksudnya bagus banget loh pekerjaan kalian itu. Saya nggak membayangkan akan seperti itu. Oke, nanti akan saya download dan nanti akan saya share di Facebook saya. Soalnya saya sampai hari ini belum punya akun TikTok, jadi saya Saya juga baru punya kemarin, Bapak. Oh gitu ya. Ya mungkin nanti saya akan buat di ini saja di Facebook di cerita saya. Jadi saya bisa tahu ada berapa banyak orang yang melihat. Baik. Teman-teman, terima kasih buat tugas kelompoknya. Sebelum kita tutup atau sebelum kita istirahat jam 12, kira-kira nilai apa yang bisa kita ambil dari ketiga jenis video yang kita paparkan tadi itu? Mas Sisko. Soalnya Mas Sisko agak berkhayal, jadi mungkin sedang memikirkan jawaban. Izin masuk Pak ya, berkaitan dengan ya, literasi digital tadi, kemudian yang terakhir cyberbullying, yang pertama tadi apa ya lupa, itu ya mengenai ASN tadi itu ya. Ya kita sebagai ASN sih Pak ya memang. Mas Sisko mohon maaf, ketiga video yang itu aja, yang data pribadi Mas Sisko. Oh yang data pribadi. Iya, jadi bukan yang dari awal. Oke. Kita sebagai masyarakat biasa sih Pak, ataupun ASN, kalau saya baru tahu belakangan ini sih terkait info ketika ada cyberbullying berkaitan dengan apa namanya, ketika kita memasukkan data pribadi menggunakan free wifi itu mungkin barangkali banyak dari masyarakat umum itu yang belum tahu. Jadi kalau mamanya ingin memasukkan data pribadi sebaiknya menggunakan data atau internet sendiri seperti itu. Jadi itu penekanannya ya lebih banyak baca juga sih Pak terkait itu. Selain tidak upload di sosial media. Itu mungkin dari saya Pak Manut. Ya. Baik, terima kasih Pak Sisko. Saya tambahkan ya sedikit teman-teman. Atas video yang dibuat teman-teman itu terkait apapun tadi itu sangat bagus. Mungkin ini kali ya. Bercandaan yang berlebihan supaya kita bisa kontrol. Jadi pada saat kita mungkin hangout bersama atau makan siang bersama bersama dengan teman-teman kita harus peka. Apakah candaan yang kita berikan ini atau candaan yang diberikan oleh teman kita yang ini masih wajar atau tidak. Kalau misalnya yang menjadi objek candaan itu adalah kita bilang aja, kita kasih kode bahwa saya kurang setuju atau saya kurang nyaman. Jadi jangan kita pendam dalam hati terus gitu. Saya bahkan juga tahu tentang hal itu setelah saya jadi dosen, pengabdian masyarakat saya adalah tentang bullying, bahwa cara mengatasi itu kalau misalnya kita tidak merasa nyaman, kita tinggal bilang aja bahwa saya tidak suka. Tapi kalau sudah terus-menerus dilakukan, maka kita bisa melakukan intonasi yang lebih keras. Maksudnya saya tidak suka kayak gitu. Jadi supaya tidak berlanjut begitu. Begitu juga dengan kita yang sebagai pendengar atau penikmat candaan itu harus tak mengontrol. Kalau misalnya nih saya sama Mas Ardi berbarengan dengan teman-teman yang lain, teman Mas Ardi itu kelewatan candaannya, mungkin saya bilang Mas Ardi ditahan gitu ya. Jadi supaya tidak menyakiti hati siapapun. Bullying itu tidak hanya untuk anak-anak sekolah, anak kuliah, SMP, SMA, tapi juga untuk para pekerja, untuk orang dewasa. Kadang-kadang kita ini yang orang dewasa ini kalau ketemu apa itu reuni SMP, SMA itu aduh macam-macam ditanyain pekerjaan apalah anak itu, malah itu kan hal yang sensitif ya. Itu tidak patut untuk dipertanyakan. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Kita sudahi pertemuan di sesi ini. Nanti jam 1 kita akan lanjutkan satu JP lagi kan? Ya. Kita akan lanjutkan nanti. Selamat istirahat dan sampai bertemu di jam 13. Di jam 13. 2 JP lagi ternyata kita.
Sampai bertemu di jam 13. Oke. Terima kasih Pak Manoto, izin Terima live. kasih Pak Manoto, izin Ya, live. berarti ini belum ada penutupan kan? Langsung penutupan dari saya aja kan? Oke, baik. Ya. Baik, selamat istirahat. Saya izin live room ya. Iya, sama Pak, saya izin live. Sama-sama Terima kasih. Pak, saya juga. Sama-sama teman-teman.